Halo teman-teman, jadi kisah kali ini adalah berdasarkan kisah nyata. Ya, Bi, ya. Yoi. Ini kisah nyata yang benar-benar nyata yang saya alami. Itu tentang horor ya. Jadi kita langsung saja pada awalnya. Ini adalah momen di mana anak pertama saya lahir. Itu kisaran tahun 2022. Jadi di 27 Oktober 2022 itu bertepatan dengan anak saya lahir. Berarti 2 tahun yang lalu berarti ya. Ya, 2 tahun Ah. yang lalu. Terus jadi pada saat itu kan kelahiran anak pertama, terus normal berjalan dengan normal, belum ada cerita horornya. Nah, buat saya Lagi kawan Bali. bahagia-bahagianya kan? Iya, benar. Ya, Jadi ya. saya kan anak Mariadi gitu loh, kan bisa berjalan dengan normal. Terus, nah perjalanan horor ini dimulai saat di rumah. Jadi kalau orang Bali biasanya hari-hari kan ditanam tuh di Ya, depan ya, ya. di teras tuh kan, Ya, ya. ditanam di sana, terus dikasih pengingat tuh biasanya batu dipakai kan. Ah, ah, ah. Nah, konon katanya hari-hari itu bagi orang yang bisa itu akan jadi sasaran mereka. Ngerti nggak? Bisa tuh kayak kayak mempelajari ilmu gitu kan? Hmm. Ah, terus? Jadi menurut kepercayaan dari orang Bali itu kan ada yang namanya leak. Ya, ya, Ya kan? ya, 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 ya. Nah, leak itu bagi yang belum tahu, bagi teman-teman yang belum tahu, leak itu adalah seorang manusia yang mempelajari dan bisa mempraktekkan sihir. Nah, bisa mempraktekkan sihir. Mereka itu pasti akan butuh sesuatu embrio darah agar tetap hidup dan bisa meningkatkan, mungkin karena kan tidak tahu dunia hitam kan, bisa meningkatkan level perubahannya gitu. Jadi ciri-ciri dari leak itu sebenarnya bermacam-macam, tapi kan yang awam kita tahu itu kan seperti memiliki lidah panjang, gigi tajam, Ya, kayak kayak dengan bentuk kayak muka yang seram kan gitu. kayak kayak barong tuh kan. Nah, ya benar. Oke deh. Singkat cerita, sepulang dari rumah sakit, Habis melahirkan nih. ya habis melahirkan, terus udah diberikan pulang oleh dokter. Sesampainya di rumah, kami kan punya apa namanya? Punya tradisi, punya Kepercayaan. kebiasaan, kepercayaan. Nah, itu hari-hari itu kan pasti dijaga, diawasi Ya, ya. agar ya di sisi lain tidak ada kayak hewan-hewan kayak biasanya banyak berkeliaran anjing Ya, atau kucing dan lain sebagainya gitu. agar hal-hal yang tidak diinginkan itu kan tidak terjadi Hmm, gitu ya. iya benar, karena kan baru ditanam juga, pasti hawa amis pasti ada di di samping dari dunia apa namanya dunia hitam pasti ada kan, kayak binatang gitu, Ya, ya, yang betul, betul, betul. mencium aroma dari keamisan darah dan hari-hari tersebut kan itu jadi. Ya. Nah, sehari saat udah pulang rumah sakit, saya berjaga untuk mengawasi hari-hari tersebut. Nah, sekitar pukul jam jam 11, sekitar jam 11 kalau nggak salah, jam 11. Nah, sambil santai di depan, ya biasalah sambil rokokan di depan. Ambil nyebat. Benar-benar. Hmm. Ini Dan posisinya lagi sendirian gitu. sendiri. Oh Artinya ya. jam-jam kalau di desa sih, di desa jam-jam segitu kan udah jam 7 aja udah sepi gitu loh, apalagi Ya, ya, jam-jam ya, ya. 12 kan udah nggak ada orang berkeliaran. Mm-mm. Nah, pada saat itu kurang lebih saya duduk kan dari jam 11 mau menuju ke jam 12, ya sekitaran jam 12 Ah, kedengaran suara garuk-garuk coy. garuk-garuk. Ya. Pernah nggak dengar
binatang garuk-garuk tanah atau tembok. Oh iya 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 iya. Nah, Kayak kayak yang apa namanya itu? Eh apa istilahnya tuh ya kalau bahasa Indonesia tuh garuk-garuk tanah tuh. Ya itu dah. nggak kayak Ya. gali-gali gitu lah. Kan, Ya kan, ya. kan Ya ada ya suara ya. juga kan, Ya ya. kedengaran kan. Nah, waktu itu kan sunyi, benar-benar sunyi. Jadi posisi hari-hari itu, ah, posisi rumahku itu kan di pinggir jalan, tapi harus masuk lewat gang dulu. Oh iya ya. Nah, terus ari-arinya tuh ada di sebelah gang. Jadi di depan teras, di sebelah gang. Nah, karena ada suara garuk-garuk, jadi kan eh, saya coba tuh ngecek sumber suara itu. Ya, karena penasaran kan ya. Karena penasaran, saya cek sumber dari suara itu, tapi nggak ada apa coy. Nggak ada sesosok apapun. Bener-bener nggak ada apa-apa. Eh, Jadi bekas-bekas cakaran itu nggak ada juga nggak ada. di tanahnya. Tapi kedengaran ada suara cakap, terus memang nggak ada. Memang nggak ada. Jadi ya udah deh, karena pikiran masih ke hal yang positif, Heeh. Enjoy aja gitu kan. enjoy aja. Jadi ya udah deh, apa sih, mungkin halusinasi karena udah malam atau udah ngantuk. Ya. Jadi ya tidur, masuk ke dalam tidur. Nah, kejadian aneh lain, Ntar. Berarti malam itu tuh emang nggak ada apa-apa gitu kan? nggak ada, tapi cuman suara dari Ya. kan itu. Masih Cuman masih positif thinking lah ya. ya benar-benar. Jadi ya masih nihil lah, masih nihil. Heeh. Nah, kejadian aneh lain itu terjadi 2 hari setelah kejadian garuk-garuk. 2 hari setelah malam itu. 2 hari itu karena saya tetap jaga, artinya tetap di luar jam segitu Heeh. sambil santai lah. Terus? Di dua hari setelahnya, kejadiannya itu pas saya keluar ke rumah saudara. Oh jadi posisinya ini nggak di rumah gitu kan? Ya. Pas nggak ada di rumah. Ya. Jadi sekitar pukul jam 11, jam 10, jam 11, ya kurang lebih lah. Pokoknya udah malam aja gitu loh. Ya. Udah malam, tiba-tiba istriku nelpon dan katanya anak saya tuh nangis Nangis. nggak wajar loh, artinya nangis nggak wajar. Oh ya. Nangis wajar kan mungkin Udah sekedar, biasa lah bayi kan Ah, gitu kan biasa. sekedar bangun dari tidurnya lah gitu kalau Mm-mm. nangis. Tapi ini beda. Dibilang haus karena ASI kan nggak mungkin, udah ada ibunya di samping. Ya. Hal yang lain paling cuman ya berak seberapa sih, kencing juga kan seberapa. Nah jadi gue langsung pulang. Nah Ini apa tuh? pas gue mau masuk ke rumah, ke kamar, karena kan ada ruang tamu, masuk ke ruang tamu. Coba coy, apa yang gue lihat di sana? Ini baru sampai di teras berarti kan? Teras rumah. Ya di rumah, di teras mau ke Ya. ruang tamu, tapi posisi masih di luar gitu, mau masuk. Apa, Cok? Gue lihat api coy. Api? Ya. Gue lihat api Di? di atap rumah orang. Jadi rumahku kan deketan sama rumah orang. Terus gua nge-freeze cok, lihat api Api? terbang terbang. itu terbang. Api Jadi terbang. kayak pernah nggak lo hidupin kompor terus ada suara gitu loh, Oh, iya ya. kayak super saya Terbang. terbang dan Kan kalau orang bakar jam segitu ngapain juga di atap rumah ke ngapain di atap rumah kan? di atap kan gitu. Terus? Nah,
karena anak gua terus nangis, jadi udah deh, udah Udah mulai ada Nah, ya udah. pirasat yang Uh, lebih ke mau berpikir yang positif. Jadi gua masuk aja ke dalam, terus gua ambil anak gua, terus tak kasih bawang, karena kan kepercayaan roh apa namanya makhluk-makhluk seperti itu kan takut sama bau bawang, terus bau cabai gitu. Terus Heeh. gua kasih sedikit bawang di tangan, di jidat dan di kaki. Di telapak kaki itu kan. Hmm. Nah, setelah dikasih itu, anak gua masih nangis nih, masih nangis yang tidak wajar. Makin menjadi gitu nggak? Makin menjadi, benar, makin menjadi. Jadinya karena anjing apa sih ini gitu loh. Heeh. Kenapa sih malam-malam ngamuk? Jadi gua emosinya kan otomatis membludak ya kan. Ya. Nah, membludak. Ada apa sih nih anjing kan gitu. Nah, gua spontan teriak, ada apa sih gitu loh, ada apa sih. Lu teriak ke Iya, asal aja Nah, cuma teriak aja oh, gitu. karena emosi kan. Nah, habis teriak, habis emosi, habis teriak itu, saya dengar suara binatang, kayak binatang jalan itu semakin dekat di eh, area rumah. Di pekarangan rumah tuh kan. Nah, tapi jalannya tuh agak cepet kayak binatang. Pernah nggak lo dengar kuda Oh ya 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 ya. jalan tapi lari tapi jalan gitu, ngerti nggak? Ya 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 ya. Jalan dia tak 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 tak. Ya 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 ya. Nah, posisi itu gua kan dengar jelas, gua dengar Jelas. jelas. Ya. Terus karena pintu rumah gua tuh kayak daun pintunya tuh ada dua, Oh ya ya. ada Ya, dua, kanan dan kiri. Kalau dibuka kan ada kanan dan kiri. yang Nah, yang style Bali itu kan. ya benar. Jadi tengah-tengah itu, tengah-tengah dari tutupannya itu kan ada celah tuh. Jadi kelihatan tuh apa namanya tampak lihat, tampak luar rumahnya tuh kan dari celah itu kan kelihatan ya. Oh ya ya ya. gua lihat seekor anjing sebesar sapi. Anjing, Gua lihat anjing. Lo bayangin aja dulu ya. anjing Gua lihat anjing sebesar anak sapi. sebesar anak sapi. Anak sapi berapa? Jangan sapi kali. Anak sapi lah. Ngapain juga sapi naik ke teras orang tuh? Gua lihat seekor anjing sebesar anak sapi dengan wajah manusia. Anjing. Gua tahu persis orangnya itu siapa. Gua kenal. Dan dia berubah Berarti jadi binatang loh. anjing Nah, apa? balik lagi ke filosofi dari Leak tadi. Filosofi dari Leak tadi itu kan perwujudan dari raga manusia dengan mempelajari ilmu hitam dan mencapai perubahan yang seperti itu. Ntar Tapi coba. perubahannya itu tidak sempurna. Jadi kelihatan banget dia itu siapa. Gua tahu orangnya. Anjing, gua langsung mau apa namanya? Gua langsung emosi lagi karena gua tahu orangnya. Memang sih agak serem sih, tapi gua kan langsung spontan. Ya karena anak nangis terus kan, jadi kan emosinya masih jalan. Ya itu dah. Ntar, gua potong bentar kan, berarti jadi badannya tuh anjing gitu kan, Iya. kepalanya manusia itu. Apakah mungkin ya ilmunya tuh belum sempurna mungkin kan? Ya masalah sempurna belum sempurna kan belum tahu ya. Ya. Tapi karena nak mempelajari kan, tapi yang gua dengar artinya ya dengar di masyarakat ya gitu, katanya dari dia mencari tumbal untuk penyempurnaan ilmunya, Wujudnya itu ya biar sempurna. wujudnya. Oh Ya, iya, mungkin. masuk akal, masuk akal. Dan lanjut lagi, pada saat itu gua langsung teriak, otomatis gua teriak dan sosok itu
langsung kabur, langsung lenyap. Terus lu kejar gitu? Dan anehnya setelah kejadian itu, setelah sosok itu pergi, Anak lu? anak gue diam coy. Langsung otomatis. Diam, tenang gitu loh, tenang, Langsung tidur nggak? langsung tidur. Anjing. Dan mungkin dari kejadian itu, orang yang mau menyakiti, orang yang mau berubah itu, yang leak itu, mungkin kan merasa orang tuanya nih care sama anaknya, dalam artian dia berani loh. Jadinya setelah kejadian itu, sosok itu kabur. Nggak. Sebelumnya tuh lu kejar nggak sosok itu? Nah, cuman dulu, karena kan perginya tuh terlalu cepat gitu loh, kayak Oh, berarti langsung ces hilang aja gitu. ya kayak angin just gitu, udah ada hilang. Heeh. Karena kan nggak mungkin kita terus lihat meleng gini kan, Ya. dapat kedip mata. Nah, pas kedip itu udah hilang, terus hilang itu, nah gue langsung diam, langsung tenang, langsung tidur. Dan setelah kejadian itu nggak ada lagi gangguan yang seperti mencekam gitu. Jadi karena kan kalau hari-hari biasanya 42 hari itu, kalau di dunia hitam katanya itu kan masih Amis, masih begini. Ya. Karena setelah 42 hari agama Hindu di Bali itu kan punya tradisi otonan bagi bayi gitu, menghindari ilmu-ilmu gaib yang mau berusaha menyakiti. Jadi lebih ada yang melindungi lagi karena pacaran. Nah, menurut kepercayaannya kan. Ya benar. Anjing. Emang anjing tuh sosok. Gua tahu itu. Karena mukanya itu jelas gua tahu. Oh gitu. Anjing kan. Jadinya Ya kalau apa sih? dendam kan ya itu kan masalah personal lo kan, tapi lo dendam nggak? Nah, ini bro, ini be, gua diajarkan oleh orang tua gua agar tidak punya hal pendendam, Sifat pendendam gitu. sifat pendendam. Karena ujung pangkal dari sifat pendendam itu tidak ada. Karena kalau kalian dendam sama seseorang itu membalas dendam kalian, itu nggak ada ujung pangkalnya. Jadi lebih baik satu mengalah, ikhlaskan. Intinya itu cukup tahu aja kan siapa orangnya gini kan. Iya, Agak cukup tahu. Karena kita mau balas bagaimana? Dunia hitam sama dunia kita kan berbeda. Jadi kita nggak bisa bahas. Kalau kita damprat langsung kan sama dengan bohong, kita rugi juga gitu loh. Yang kita nggak punya bukti, nggak punya, ya mungkin cuma alasan kita punya, tapi buktinya nggak ada. Ya kita jadi nyerang diri sendiri lagi kalau kita damprat gitu loh. Jadi oke lah, cukup tahu, kita lebih tawakal dengan Tuhan, kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan, mendekatkan diri sama keluarga. Udah, otomatis Tuhan itu pasti melindungi umatnya yang dekat dengan dirinya. Oke, gitu aja mungkin cerita dari gua, cerita nyata kali ini. Jadi untuk teman-teman mungkin yang punya cerita bisa di share atau di kolom komentar, atau nanti kita tambahkan di Gmail kalau kalian punya. Coba deh nanti coba kita reaction satu-satu. Jadi mungkin punya pengalaman horor, goib, atau pernah disantet atau apa gitu. Share aja pada kita, share. Nanti mungkin kita bisa di-share, kita ya, bahas. Ya. Ini benar-benar, soalnya ini cerita real dari gua beberapa tahun lalu. Jadi itu mungkin jadi pelajaran buat teman-teman. Dekatkan diri pada Tuhan, satukan diri sama Tuhan, percaya dengan Tuhan, otomatis kita akan dilindungi oleh Tuhan itu sendiri. Oke, mungkin sekian saja dari episode kali ini. Mungkin jika kalian suka, kalian bisa like, bisa like, mungkin kalian suka, share, kalian
like, bisa support channel ini dan share pengalaman kalian guys. Oke. Ya. Oke, nanti kita juga up di segala sosial media. Mungkin ada TikTok dan lain sebagainya. Nanti link di bawah ya guys ya, link di bawah. Jangan lupa. Oke. See you on next video. Sampai jumpa.